Hei, Guru Song sudah kembali. Hei, Song sudah kembali. kamu sudah disewa. Seperti rumput laut. Rumput laut, rumput laut. Terbang tertiup angin. Sangat tinggi. Ah, Ini. Apalagi yang kamu butuhkan selain kecap? Aku akan beli semuanya. hei, kenapa kamu tidak belikan minuman untuk Yingzi? Minuman. Aku mau cola. Cola? Oke. Aduh, aduh, aduh. Hati-hati. Ini barangnya Yingzi. Apa ini? Ini sarang burung. Kamu sudah minum sarang burung di usia muda seperti ini. Aku juga tidak mau minum. Tapi ini bagus. Bagus untuk kecantikan dan antioksidan. Bagus untuk kesehatan. Bagaimana dengan Tante Xiaomeng? Kamu minum saja. Aku benar-benar tidak bisa minum. Apa salahnya aku minum? Aku simpan untukmu. Minumlah. Bukankah ini bagus untuk kecantikan? Bagus, kamu minum saja. Kalau Yingzi tidak minum, sayang sekali. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada apa? Mana Yingzi? Apa? Aku tidak minum. Kamu sedang apa? Kamu melanggar. Mama. Lao Qiu, ada tamu di rumah. Kamu tidak memperkenalkannya. Oh. Ibu Yinging. Xiaomeng, pacarku. Dan tunanganku. Guru Xiaomeng. Kebetulan sekali. Senang bertemu denganmu lagi. Kita saling mengenal. Jah, kita pernah bertemu di studio yoga sebelumnya. Tapi aku tidak tahu kalau Guru Song adalah Ibu Yingzi. Jah, itu Nona Song. Kami sedang memasak. Sudah makan siang? Duduk dan makan siang bersama. Ibu, aku salah. Ayo pulang. Ibu tidak membiarkanmu bermain. Kamu baru saja memindahkan semuanya ke sini untuk bermain, kan? Tidak, Ibu. Dengarkan aku. Song Qian. Jangan salahkan anaknya. Aku yang menyuruhnya datang.
Aku sudah mengatur semua barang di ruangan ini. Ini markas rahasia, kan? Hei, hei. Ini markas luar angkasa rahasia. Ibu, Song Chen. Apa yang terjadi? Oke. Kamu memasak dengan baik. Dan makan pelan-pelan. Ibu, tunggu sebentar. Ibu, Tunggu, Lingat. apa yang kamu lakukan sekarang? Aku sedang mengejar anak itu. Atau sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak, kamu tidak bisa pergi sekarang. Lao Qiu. Hei, apa yang terjadi? Wen Chang, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Aku akan pergi melihat. Kenapa kamu pergi sekarang? Mantan istrimu sangat galak. Dia akan memarahimu jika kamu pergi. Jangan menambah masalah. Aku akan pergi melihat Yingzi. Aku akan melihat bagaimana keadaan Yingzi. Ada apa? Lau Qiao, aku menemukan setelah melihat mantan istrimu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Kamu bisa pergi menemui mantan istrimu. Bukankah kamu akan pergi menemui Yingzi? Aku akan pergi menemui Yingzi. Kamu menghubungkan hal-hal secara acak. Apa yang kamu bicarakan? Aku pindah ke sini hanya untuk anak-anak. Lihat betapa bahagianya Yingzi setiap kali dia datang. Jangan bicara omong kosong. Aku akan pergi melihat. Pergi. Kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Oh, baiklah. Apa yang kamu lakukan? Jangan membuat masalah. Baiklah, baiklah. Kamu baik-baik saja. Ayo, ayo. Bangun, bangun, bangun. Baiklah. Oh, Kakiku juga sakit. baiklah, baiklah, baiklah. Kamu pulang saja. Kakiku sakit. Naik dan semprotkan obat di kakimu. Aku akan pergi melihat anak itu. Kakiku sakit. Ibu. Ibu. Ibu, jangan marah. Aku salah. Ibu. Qiao Wei Dong, dengarkan. Jangan telepon Yingzi lagi. Dan jangan ganggu hidup kami. Ibu. Ibu, kamu marah? Bukankah kamu bilang pergi ke kuliah? Sudah berapa lama kamu di rumah ayahmu? Sudah berapa lama kamu melewatkan kelas pertama? 2 hari. 2 hari. 3 hari. 3 hari. Ayahku sudah tidak datang ke sini selama berhari-hari. Aku hanya pergi ke sana ketika aku tidak enak badan. Kamu tidak enak badan. Kamu bilang ke ibu di mana kamu tidak enak badan. Di mana kamu merasa tidak nyaman? Kamu tidak bilang, kan? Ayo pergi ke rumah sakit. Mama akan bawa kamu ke rumah sakit. Ayo pergi. Mama, aku tidak. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak merasa tidak nyaman. Kamu tidak sakit. Ayahmu membuat markas rahasia untukmu. Seru, kan?
Tidak seru kalau tidak sekolah, kan? Kamu bohong padaku. Mama, seru, kan? Aku tahu aku salah. Mama, kamu salah. Di mana kamu salah? Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Aku seharusnya tidak bolos sekolah. Apakah kamu punya keluhan tentang aku? Kamu benar. Katakan. Aku sangat kecewa. Mama, apakah ada yang membuatmu tidak nyaman? Kamu pikir Mama yang membuatmu tidak nyaman, kan? Tidak peduli seberapa besar kamu tidak setuju denganku. Itu bukan alasan untukmu bolos kelas dan berbohong. Kamu tahu? Aku bilang ke semua orang bahwa anakku Yingzi adalah anak yang baik. Dan kebanggaanku. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Gurumu, bully, mendengar kamu sakit, bahkan datang ke rumah kita untuk kunjungan rumah. Apakah kamu pantas dengan gurumu? Kamu tidak bilang kamu pantas dengan Mama, tapi dirimu sendiri? Mama, aku salah. Aku hanya merasa tertekan. Kamu tertekan. Mama tidak banyak tekanan. Sejak kamu kecil, aku sudah membesarkanmu sendirian. Aku mengajar di siang hari dan menyiapkan pelajaran di malam hari. Aku bangun pagi dan begadang untuk belanja dan masak dan mengurus kehidupan sehari-harimu. Tidak mudah bagiku. Aku tidak tertekan. Kamu tanya ayahmu. Tidakkah kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia hanya menuruti keinginanmu. Dia melakukan apa yang kamu suka. Dia menghalangimu. Apakah ini akan diujikan dalam ujian masuk perguruan tinggi? Ibu, aku benar-benar tahu aku salah. Ibu, aku tahu aku salah. Aku tanya, sudah berapa lama kau kenal wanita itu? Bibi Xiaomeng. Ibu, aku benar-benar tidak akrab dengan Bibi Xiaomeng. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Kau memanggilnya dengan begitu mesra. Aku melihatnya. Kalian bertiga memasak di dapur, kan? Seperti keluarga kecil yang harmonis. Sangat akrab. Aku penasaran. Ketika aku memasak di dapur, kenapa kau tidak mau membantu? Ah, pernahkah kau membantu? Pernahkah kau membantuku? Apa aku memintamu untuk membantu? Apa aku pembantu? Kau pikir aku bodoh? Kalian bersama-sama menipuku. Aku bukan seperti yang kau pikirkan. Aku ini orang seperti apa? Jika aku tidak menangkap kalian hari ini, berapa lama lagi kalian akan menyembunyikannya dariku? Sebelum fajar, aku bangun untuk mengukus sarang burung untukmu. Aku sendiri tidak minum seteguk pun. Tapi kau memberikannya kepada wanita itu. Aku tidak ingin memberikannya kepadanya. Dia yang memintanya. Apa yang bisa kulakukan? Oh, kau langsung memberikannya saat dia meminta. Jika suatu hari mereka menikah, dia mengaku memanggilnya ibu. Apakah kau akan memanggilnya ibu? Dia adalah pacar ayahku. Aku belum bertemu dengannya beberapa kali. Aku hanya berpikir ayahku menyukainya. Itu sudah cukup. Jadi aku tidak menolaknya. Kau tidak keberatan. Aku pikir kau menyukainya seperti ayahmu. Jika suatu hari mereka menikah, kau akan memberikan doa tulusmu, kan? Itu bagus. Dia bisa menjadi ibu tiriku dan sahabatku. Situasi yang saling menguntungkan. Ibu, tolong jangan bicarakan mereka, oke? Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Xiaomeng dan ayahku. Ini salahku. Ibu bisa memukul atau memarahiku. Bisakah ibu berhenti membicarakan mereka? Mengapa aku tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun tentang mereka? Mereka membawamu bolos sekolah. Aku bahkan tidak boleh memarahi mereka. Mengapa Bibi Xiaomeng begitu baik? Dan mengapa kamu sangat menyukainya? Katakan padaku, mengapa dia begitu baik? Tidak. Tidak. Aku pikir begitu. Ibu, jangan tekan aku. Apa yang kulakukan? Bukankah dia lebih baik daripada ibumu dalam segala hal? Ibumu selalu salah, bukan? Ya, aku hanya berpikir dia lebih baik darimu. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Aku hanya suka Xiaomai. Apa? Dia tidak akan memaksaku melakukan hal yang tidak kusukai. Aku benci kamu. Ah. Ah.
Kamu seperti kelinci dengan 3 liang. Kamu kino Xiao Wei Dong? Kamu pindah kembali, itu sudah cukup. Mengapa kamu masih melakukan ini? Apa yang kulakukan? Aku hanya ingin Yingzi memperlakukan rumahku seperti taman bermain dan tempat perlindungan. Apakah ada yang salah? Ada yang salah dengan kata-katamu. Apa maksudmu dengan tempat perlindungan? Apa maksudmu? Bukankah kamu menyiratkan bahwa Guru Song adalah orang yang sulit? Bisakah kamu mengatakan itu? Bagaimanapun, dia terlalu keras pada Yingzi. Yingzi tidak tahan lagi. Dia mengeluhkan aku setiap hari. Bagaimana aku bisa mendisiplinkannya? Kamu baik dengan Yingzi. Kamu melakukannya dengan baik. Itu tidak apa-apa kan? Ayah dan anak perempuan harus dekat. Tapi kamu bersekongkol dengan Yingzi untuk menipu sekolah. Bukankah ini salahmu? Ya, ini salahku. Aku sudah bilang ke anakku. Aku bilang ini yang terakhir kali. Tapi aku tidak menyangka sial. Aku baru saja ketahuan. Kamu memang sial. Kamu selalu lewat di pinggir sungai. Bagaimana bisa tidak basah? Lihat, Fang Yuan sangat berpengalaman. Aku rasa kamu sedang bersenang-senang. Tidak masalah. Yang penting adalah Song Qian melihat Xiao Meng di rumah kita hari ini. Ah, Nona Meng juga ada di sini. Ya. Ya. Nona Meng ada di sini atau tidak? Tidak masalah. Ada apa denganmu? Hei, sebagai kodok seperti kamu. Bisakah kamu masuk ke mata Nona Song? Guru Song tidak akan cemburu pada Nona Meng. Dia tidak cemburu padaku. Tapi Yingzi. Apa hubungannya dengan Yingzi? Hari ini, Song Qian membuat sup sarang burung untuk Yingzi. Untuk Yingzi minum. Yingzi tidak minumnya, jadi dia membawanya ke aku. Dia memberikannya ke Xiao Meng. Xiao Meng sedang meminumnya. Song Qian datang dan melihat semuanya. Kamu bilang itu kebetulan. Aku juga bingung. Apa salahnya minum sarang burung? Apakah itu terlalu berlebihan untukmu? Ada apa? Xiao Weidong, aku pikir ada yang salah dengan otakmu. Ya, Apa yang salah dengan otakku? Siapa Xiao Meng? Xiao Meng adalah pacarmu. Kenapa dia minum sarang burung yang dimasak Song Qian untuk Yingzi? Ya. Anaknya tidak mengerti. Dia tidak suka. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti. Kamu tidak masuk akal. Kamu tidak menghentikannya. kamu tidak masuk akal. Ini hanya hal kecil. Kenapa aku harus menghentikannya? Kenapa? Dengan Neki Mu, kalau aku Song Qian, aku sudah menceraikanmu 8 kali. Hei, Fang Yuan. Katakan, kalian berdua bersekongkol? Dan teman yang buruk. Kamu tidak pernah memberi Xiao Weidong. Memberinya bimbingan yang benar. Katakan padaku. Sudah berapa lama kamu menyembunyikan ini dariku? Aku hanya tahu dia pindah kembali. Aku beritahu kamu. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu. Dia tahu? Aku tahu. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak tahu. Apa hubungannya dengan aku? Kalau kamu terus berpura-pura, kamu senang berakting? Aku beritahu kamu, Fang Yuan, kamu bisa menyembunyikan ini dariku. Berarti kamu bisa menyembunyikan hal lain dariku. Dulu aku pikir pernyataan itu sangat tidak adil. Aku pikir itu diskriminasi terhadap pria. Sekarang aku pikir, kalimat itu benar-benar benar. Itu adalah kebenaran. Kalian pria tidak kompeten dan selalu membuat masalah. Kamu egois. Terlalu percaya diri. Menipu diri sendiri. Terlalu menganggap diri sendiri. Kamu melakukan hal-hal bodoh itu. Kami wanita harus membersihkan kekacauanmu. Tidak memalukan? Aku tidak akan bicara lagi. Kalau aku bisa menjelaskannya dengan jelas, aku akan stroke. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membersihkan kekacauanmu. Aku akan telepon Song Qian. Hei, aku sudah membantumu. Kenapa kamu mengkhianatiku? Apa yang aku tahu? Yang mana yang aku tahu? Aku tidak tahu. Aku tahu Xiao Meng tidak bersamaku. Apa itu yang baru saja aku katakan? Ya, aku tahu. Aku tahu. Apa aku tahu Xiao Meng makan sarang burung? Apa aku tahu ini? Aku tidak tahu. Lalu kenapa kamu bilang kamu tahu? Dia tidak bertanya itu. Dia bertanya apakah aku tahu tentang itu. Oke. Aku sangat tidak nyaman. Aku sendirian sekarang. Kamu ambil sebagian beban. Kenapa aku harus menanggung kesalahanmu? Aku harus membawanya nanti. Aku membawanya. Bisa aku bawa? Oh, kepalaku. Kepalaku sakit. Halo. Jangan marah. Dia meminta maaf dengan sangat tulus kali ini. Dia tahu dia menyesal. Dan tahu dia salah. Dan dia berani mengatakan apa yang dia lakukan. Dia meminta pacarnya sekarang untuk bermain dengan Yingzi. Kamu tahu siapa pacarnya? Pelatih yoga. Oh, itu Xiao Meng yang kita kenal. Itu Xiao Meng itu. Kamu sibuk sekarang? Ayo kita minum bersama. Aku hanya ingin mabuk sekarang. Oh. Kamu tidak bisa minum. Kenapa kamu ingin minum? Apa gunanya minum? Semuanya akan sama setelah bangun. Bagaimana kalau aku ajak kamu ke spa? Ayo kita relaks. Aku bisa bicara denganmu. Kirim aku lokasimu. Aku akan mencarimu. Oke, tunggu aku. Ikuti saja apa yang aku katakan.
Bisakah kita konsisten? Aku tahu aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Ya, Pacar kamu cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Apakah dia lebih muda 1 atau 2 tahun darimu? 2 tahun lebih muda? Kurang dari itu. Kamu sudah bertemu Xiao Meng. Aku sudah melihatnya. Fang Yuan, Om. Xiao Meng adalah guru yoga aku dan Song Qian. Song Chen sangat menyukainya. Aku benar-benar tidak tahu itu. Kamu bisa bersaksi. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Katakan padaku perasaan Song Qian sekarang. Bahagia? Itu tidak mungkin. Dia merasa sangat buruk. Aku bilang kamu, dia baru saja bertengkar dengan Yingzi. Yingzi sekarang di rumah. Dia sedang jalan-jalan di luar. Aku akan pulang untuk melihat anak-anak. Jangan jaga anak itu. Jika kamu pulang sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu akan membuat masalah? Jika kamu pulang dan Guru Song tahu, Guru Song akan marah. Dia akan sangat marah sampai meledak. Ada apa? Aku tidak boleh pulang untuk melihat anakku. Aku hanya ingin pulang dan melihat anakku. Cepat duduk, cepat duduk. Masalah utama sekarang bukan tentang menjaga anak. Aku beritahu kamu. Kamu bisa melihat anaknya. Itu nanti. Pertama, kamu perlu mengakui apakah kamu salah atau tidak. Akui saja. Akui kesalahanmu. Benar, sekarang masalahnya adalah bagaimana menyelesaikannya. Kamu mengakui kesalahan dulu. Akui kesalahanmu dengan rendah hati. Kami men kakak Islam Hong Kong. Biarkan Guru Song tenang dulu sebelum kamu membicarakannya. Cara bergaul dengan Yingzi. Pengalaman hidupku seperti ini. Ketika menghadapi hal seperti ini, kamu harus menipu istrimu dulu. Setelah kamu menipu istrimu, kamu mengakui kesalahan dulu. Setelah kamu mengakui kesalahanmu, baru kamu bisa membicarakan hal-hal selanjutnya, kan? Ya, belajar dari Fang Yuan. Kamu harus menipu istrimu dulu. Kalau kamu bisa menangani istrimu, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak maksud seperti itu, Wenjie. Kamu bantu aku urus dulu. Tidak, kamu dulu. Bilang saja hal-hal baik tentang aku. Ketika aku bertemu Song Qian, aku akan minta maaf padanya. Aku pasti akan berbicara baik tentangmu. Tapi menurutmu lucu nggak sih menipu istrimu? Itu bukan istrinya. Mereka sudah bercerai bertahun-tahun. Kamu tidak bisa menipu mantan istrimu. Aku pergi dulu. Hei, mau kemana? Jangan khawatirkan aku. Kamu yang nyetir. Nyetir pelan-pelan. Main game. Aku nggak ada mood. Kamu paham nggak apa yang baru saja dikatakan guru? Tentang karangan. Kalau ingin bagus, perlu memperhatikan beberapa poin. Aku tertidur setelah mendengarkan 20 menit. Aku merasa suara guru sangat menghipnotis. Sebenarnya, aku juga tertidur. Tapi aku mendengarkan. Aku bisa mendengar sambil tidur. Apa yang kamu dengar? Boleh aku kasih tahu? Jadi aku akan mengajarkan salah satu rahasiaku. Gunakan lebih banyak kalimat paralel. Kamu tahu, semakin banyak kamu gunakan, semakin banyak poin yang kamu dapat. Misalnya, aku kasih contoh. Aku paham. Kijujuran. Permen ini enak. Hati yang penuh gairah. Sebuah lagu. Hei, ini tas Jepang, aku juga punya. Oh, kamu, Fang Yifan. Kamu Yago Membuel. Kamu ingat apa yang aku katakan? Kalau ingat, ulangi. Zapipu. Hello. Kenapa kamu sendirian? Yingzi? Yingzi tidak masuk sekolah hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak datang lagi. Ini benar-benar aneh. Ayo pergi. Tunggu, tunggu. Apa? Oh tidak, ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Lihat. Lihat, Yingzi mengirimkan sinyal darurat padaku. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan mencarinya dulu. Aku juga ikut. Kamu jangan pergi. Oke. Ayo pergi bersama. Savadeka.
Halo, proyek apa yang kalian berdua inginkan hari ini? Toko kami, ada aktivitas hari ini. Jika kamu membeli kartu, kami akan memberimu satu gratis. Bagaimana ini? Kami tidak perlu mendaftar kartu hari ini. Atau ikut acara. Kami hanya ingin melakukan 2 perawatan spa. Bisakah kamu menemukan 2 teknisi untuk kami? Oke, apakah ada persyaratan untuk teknisi? Tidak ada persyaratan. Hanya sedikit bicara. Oak, aku akan memanggilmu setelah mengatur. Oke, terima kasih. Aku hanya merasa sangat tersinggung. Aku tahu. Apa yang salah kulakukan? Mengapa Yingzi memperlakukanku seperti ini? Dia hanya anak kecil. Dia dan ayahnya bekerja sama menipuku. Tidak hanya bolos sekolah. Ayahnya sudah tinggal di sini hampir 2 bulan. Dia menipuku seperti orang bodoh. Dia bahkan mengambil sarang burung yang kumasak ke rumah mereka dan memberikannya kepada wanita itu. Apakah Qiao Weidong sudah memberitahumu tentang hubungannya dengan wanita itu? Dia memberitahuku sedikit. Dia sangat tidak tahu malu. Dia memberitahu semua orang segalanya. Seolah-olah itu sesuatu yang harus dibanggakan. Kau pikir mudah bagiku? Aku membesarkan seorang anak sendirian. Aku hanya takut dia tidak mendapat cukup nutrisi. Aku sibuk sejak dia di tahun kedua SMA. Aku takut tubuhnya tidak bisa menahan di tahun terakhir. Aku selalu memikirkan apa yang harus dimasak untuknya. Apa yang harus dimakan untuk mengimbanginya. Aku bahkan berhenti bekerja di sekolah menengah Chunfeng untuk menjadi tutor, agar punya lebih banyak waktu untuk merawatnya. Tapi dia memperlakukanku seperti ini. Kian-kian, dia masih anak-anak. Sekarang mereka memiliki keluarga bahagia berisi 3 orang. Dan datang untuk melihat leluconku. Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Kamu salah berpikir seperti itu. Bagaimana mungkin mereka keluarga berisi 3 orang? Ini putrimu dan kamu. Mantan suamimu dan pacarnya. Bagaimana mungkin keluarga berisi 3 orang? Kamu tidak melihat adegan itu. Mereka berinteraksi dengan sangat harmonis. Aku merasa seperti orang asing. Kamu tahu situasi keluargaku. Selama tahun, tidak ada yang bisa membantuku. Aku sibuk untuk Yingzi. Aku merasa hampir menjadi ibu baginya. Aku mengikuti Yingzi dan melayaninya. Aku tidak bisa mengendalikan jika Qiao Weidong ingin berkencan dengan seseorang. Itu urusannya. Tidak ada hubungannya denganku. Tapi sekarang, mereka benar-benar bersatu untuk merebut Yingzi. Yingzi benar-benar berbalik melawanku. Serigala tak tahu balas budi. Kamu salah mengatakan itu tentang Yingzi. Menurutku Yingzi cukup bijaksana. Mengapa dia baik pada Xiao Meng? Mengapa? Itu karena Qiao Weidong. Kalau tidak, dia tidak akan tahu siapa Xiao Meng. Dan kamu pikir semua orang seperti kamu mau jadi ibu dari anak perempuan berusia 18 tahun? Mereka punya anak perempuan yang sudah jadi. Mereka sangat bebas dari kekhawatiran. Untuk Qiao Weidong, dia adalah bajingan. Jie Pingzhekut dan licik. Dan dia menipu. Dan dia menipu, itu masalah karakter moral. Ya, itu masalah karakter moral. Tapi bagaimanapun, Qiao Weidong adalah ayah kandung Yingzi. Mereka masih terhubung oleh darah. Qiao Weidong sangat baik kepada Yingzi. Kita semua melihatnya. Aku bilang, jangan kesal. Aku pikir Qiao Weidong terlalu memperhatikan Yingzi. Tidak kurang dari kamu. Maksudku caranya berbeda. Tapi sebagai orang luar, aku bisa merasakan cintanya padanya. Dia memberinya apapun yang dia inginkan. Dia benar-benar memanjakannya. Jika Qiao Weidong tidak peduli pada Yingzi, dia punya anak lain di luar. Dan dia akan membagi hartanya sama rata. Apa yang bisa kamu lakukan? Yingzi dekat dengan ayahnya. Aku tidak bisa menghentikan ayah kandung dan anak perempuan. Ya, tapi aku hanya merasa. Aku merebus sarang burung pagi-pagi. Aku bahkan tidak mencicipinya. Yingzi membawanya ke wanita itu. Ketika aku memikirkan adegan itu, Aku tahu. Songshen. Jangan menangis. Yingzi hanya seorang anak. Dia tidak tahu apakah itu mahal atau murah. Kamu tidak bisa menyalahkannya. Dia tidak suka itu. Dia hanya melakukannya di sana. Xiao Meng yang tidak tahu malu itu. Apa yang bisa Yingzi lakukan jika dia ingin memakannya? Oak. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah, mengapa Yingzi menyembunyikan banyak hal darimu? mengapa? Fang Yifan menyembunyikan banyak hal dariku. Mengapa kamu berpikir begitu? Mereka takut kita tidak akan setuju jika mereka mengatakan yang sebenarnya. Atau kita akan tidak bahagia. Apa aku sekeras itu? Kita adalah harimau di mata mereka.
Satu hal lagi, kamu bisa memikirkannya dari sudut pandang lain. Anak-anak peduli pada kita. Mereka peduli pada kita. Mereka berbohong karena takut kita akan marah. Jika mereka tidak peduli pada kita, mereka akan langsung berdebat dengan kita. Mereka takut membuat kita sedih. Saat ini, kamu perlu tenang dan bersikap rasional. Kamu tidak bisa menekan Yingzi terlalu keras. Jika kamu benar-benar menanya, apa yang akan kamu lakukan jika Qiao Weidong tahu? Apakah kamu masih ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi? Ibumu memukulmu. Itu bukan pukulan. Hanya tamparan kecil. Oh, kamu benar-benar bibiku. Betapa besar masalah yang kamu buat. Kamu membuat ibumu sangat marah. Aku benar-benar berpikir kamu lebih baik dariku sekarang. Kamu lebih baik dariku. Kamu tidak masuk kelas beberapa hari yang lalu. Kami sangat khawatir. Kami benar-benar mengira kamu sakit. Kalian berdua bilang, apakah aku seorang pendosa? Dan tidak bisa dimaafkan. Aku tidak tahu. Bagaimanapun, Yingzi, menurutku tidak baik tidak masuk kelas. Kamu serius? Aku selesai. Apa maksudmu? Kamu hidup dengan baik. Mengapa kamu mengatakan itu? Kamu cepat bilang, bah. Kamu tidak tahu. Ibuku tidak pernah memukulku. Pandangan matanya tadi sangat dingin. Aku benar-benar sedih. Buruk. Aku tidak pernah menyangka ibuku akan memukulku. Kamu tahu. Aku sekarang merasa bahwa Menyera padaku. Dia sudah berhenti bersaing denganku. Bukankah itu hal yang baik? Apa? Kamu punya kecenderungan masokis? Tidak. Aku punya hubungan seperti itu dengan ibuku. Kamu tahu, aku terlalu mengenalnya. Dia memang seperti itu. Kalau dia tidak bersaing denganku, dia bukan ibuku. Ya, lihat dia. Setiap keluarga berbeda, Bu. Setiap ibu berbeda. Kamu dan ibumu seperti ini. Bagaimana dengan ibu? Ibuku itu blak-blakan. Dia mengatakan segalanya langsung. Aku benar-benar dipukuli olehnya sejak kecil. Dia memukuliku setiap hari saat aku kecil. Sekarang aku lebih kuat karena sudah dewasa. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengalahkanku. Aku tidak bisa memukulnya kembali karena dia sudah tua, kan? Tapi itu benar. Kalau dia terus memukul dan memarahiku, aku akan berpikir, Jia menyayangku. Memukul ibu sayang, memarahi ibu sayang. Kalau suatu hari dia tidak memukul atau memarahiku, aku akan merasa cukup aneh. Aku juga berpikir ada yang salah. Hey, Ada apa denganmu? kamu rindu tantemu? Aku merindukannya setiap hari. Kamu. Apakah dia sangat baik padamu? Ya. Ibuku sangat baik padaku. Dia selalu mengalah padaku. Dia tidak pernah memukulku atau memarahiku. Tapi aku tidak bisa melihat ibuku sekarang. Aku bahkan tidak bisa mengingat suara atau wajahnya. Aku telah memudar seiring waktu. Aku telah lupa. Ayo, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Ayo, tidak apa-apa. Lihat. Dengarkan sepupu, aku sama seperti kamu. Aku juga merindukan tanteku. Tapi karena kamu sudah datang ke Beijing, ini juga rumahmu kan? Kom, bibi, paman, dan aku akan menjagamu. Jujur saja, ibuku memperlakukanmu lebih baik daripada aku. Dia menganggapmu seperti anaknya sendiri. Aku bahkan kadang merasa cemburu. Jadi, ibuku akan menjagamu. Ayahku akan menjagamu. Dan aku juga akan menjagamu. Aku akan melindungimu. Apa yang kamu takutkan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang kamu takutkan? Lihat kalian berdua, sangat murung. Paisah kecil bahagia, jadilah seperti aku. Kenapa aku tidak menangis? Jampun, cuaca di luar sangat bagus. Ayo kita jalan-jalan. Yang itu, ibumu membongkar legomu. Tidak apa-apa, mari kita pasang kembali. Ya kan? Mari kita pasang kembali. Ayo, Kenapa kamu tidak pergi? ayo, Kamu sedang tawar-menawar. Ayo, mari kita pergi. Ini tidak enak. Kenapa tidak buat satu panci lagi? Tidak. Ya, kamu sudah minum beberapa panci sore ini. Aku sudah kenyang air. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu, tahu? Apa?
Bisakah kita menyalakan lampu? Sangat gelap. Minum teh seperti Daming Gongchi. Hei hei. Lepaskan Daming Gongsai. Lihat wajahmu. Seperti anjing yang tersesat. Oh, Yingzi dan Song Qian juga tidak membalas WeChatku. Apa yang terjadi? Menurutmu apa yang terjadi? Kamu yang bilang apa yang terjadi. Kamu tanya aku apa yang terjadi. Bagaimana mereka bisa membalas WeChat MU? Jangan khawatir. Song Qian dan Tong Wenjie bersamanya. Yingzi bersama anakku. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Fang Yuan, UM. Kamu bilang yang sebenarnya. Apakah aku orang baik? Kamu minta aku jujur atau tidak? Kamu bilang yang sebenarnya. Aku pikir kamu cucu yang baik. Kalau tidak bilang dengan hati nurani. Kalau tidak, aku pikir kamu keterlaluan. Oke, kamu selalu mengambil keuntungan dariku. Fang Er, aku akui bahwa aku, Yao Weidong, aku cukup cerdik dalam bisnis. Ya, Aku benar-benar merasa bersalah pada Song Qian dan Yingzi selama ini. Aku tidak banyak merawatnya. Aku yang pada Yingzi. Aku lebih atau kurang merasa bersalah dalam hati. Tapi sebagai ayah, aku ayah yang bisa diandalkan. Bagaimana kamu bisa diandalkan? bagaimana kamu bisa diandalkan? Bagaimana kamu bisa diandalkan? Tidak peduli seberapa pintar Yingzi belajar. Itu juga tahun ketiga SMA. Yang paling penting di tahun ketiga SMA adalah mental. Kalau kamu ganggu Yingzi, kamu biarkan dia main setiap hari. Dan hatinya akan buyar setelah 2 bulan. Kamu tahu? Aku tahu, tapi anaknya tidak bahagia. Anaknya mengeluh padaku setiap hari. Kamu bilang di saat tahun ketiga SMA ini, kalau ada sesuatu padanya. Bagaimana kalau anaknya kehilangan aku? Apa yang sudah kulakukan selama ini? Dibandingkan dengan nilai. Mana yang lebih penting? Oak. Jangan marah. Lau Qiu, jangan marah. Aku pikir seperti ini. Soal urusanmu. Aku bisa mengerti bahwa kamu memikirkan Yingzi. Aku juga mendukung ini. Kebahagiaan anak adalah yang utama. Dan nilai kedua, di mana kamu salah? Kamu melakukannya tanpa memberitahuku dulu. Apa keputusan pengadilan saat itu? Qiao Yingzi diberikan kepada guru Song. Selama bertahun-tahun, Song membesarkannya dengan usaha besar. Apa yang sudah kamu lakukan, dan apapun yang kamu lakukan, hanya seperti hiasan di atas kue. Benar, jangan bilang apa-apa lagi. Genemu bagus. Yingzi Cancer, semua itu karena kamu. Nilai bagus semua karena kamu. Semua karena guru Song. Sebagai seorang guru, dan sebagai seorang ibu. Hari demi hari. Tidak terpisahkan, kan? Aku mengakuinya. Tapi kamu kembali diam-diam. Dan aku bahkan menanggung kesalahan untukmu. Kamu bahkan melakukan ini. Kamu bahkan membiarkan Xiao Meng datang ke rumahmu. Apa yang terjadi setelah Xiao Meng datang? Kamu tidak peduli dia makan sarang burung. Apalagi Song Qian tidak nyaman. Aku pikir dia akan marah. Semua yang dilakukan Song Qian selama bertahun-tahun. Aku mengakui dedikasinya untuk anak-anak. Tapi masalah dengan Song Qian adalah Song Qian. Dia mengatakan segala sesuatu dengan belak-belakan. Memerintah anak. Kamu harus makan timun laut mentah. Kamu harus belajar dulu. Kamu harus belajar keras. Siapa yang akan merasa nyaman mendengar ini? Aku pasti tidak nyaman. Jika aku merasa nyaman saat itu, maka kita tidak akan bercerai. Anak dari keluarga bercerai. Hati anak itu rapuh. Yingzi mengerti. Ya, dia sering memikirkan ibunya. Dan dia takut ibunya akan sedih. Anak itu menyimpan semuanya di dalam hati. Sebagai ayah, haruskah aku tidak membantu anakku? Apa yang harus aku lakukan? Jadi, ya, kalau kamu bilang begitu, Lau Qiu, menurutku kamu seharusnya tidak menikah dari awal, kan? Bahkan jika kamu menikah, kamu seharusnya tidak menikahi Bu Song. Kalau kamu menikahi Bu Song, kamu seharusnya tidak punya anak perempuan yang cantik dan pintar. Anaknya sudah besar. Apa gunanya itu? Ya, jadi, setiap keluarga punya ciri khasnya sendiri. Tong Wenjie juga tidak kalah dari Song. Dia juga hebat. Apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu mengubah Bu Song sekarang? Satu-satunya yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menjelaskannya dengan positif. Jelaskan sekali, kalau tidak 2 kali. Minta maaf sekali. Minta maaf sekali, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Kamu minta maaf lebih banyak. Dia akan maaf kamu. Lalu kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Lagipula, kamu orang yang keras kepala. Tidak masalah, kan? Jangan berdebat dengannya. Kamu tahu, ini yang aku katakan. Ada alasannya? Oke. Tunggu sampai Song Jian tenang. Lalu aku akan bicara dengannya. Ya.
Itu hal yang benar dilakukan. Oke, ayo kita makan. Aku tidak mood. Setelah minum teh sepanjang sore. Perutku kosong. Aku tidak tertarik, tapi kamu harus makan. Jangan sampai lapar. Aku kasih tahu. Pengalaman hidupku adalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan hotpot. Jangan makan makanan sehat atau makanan organik. Bagaimana kalau makan hotpot? Kalau hotpot tidak bisa menyelesaikannya, tambahkan sebotol anger. Ayo, aku yang traktir. Marie Bersanté. Ale. Tidak. Wah, besar sekali. Aku punya segalanya. Wah, ini benar-benar. Maaf, maaf. Wah, persis seperti di film. Ada juga pesawat ruang angkasa. Tapi ibumu benar-benar kejam. Lihat, betapa bagusnya sesuatu dihancurkan oleh ibumu. Kenapa ada papan tulis? Apa yang digambar ini? Pesawat ruang angkasa, roket dan alien. Sangat kreatif. Hei Ingzi, apakah ini 8499-mu? Jah, Wah, hei Ingzi, ada bintang di atapmu. Sangat indah. Ayahmu sangat baik padamu. Dia benar-benar memperlakukanmu seperti putri. Dia sangat perhatian. Lagi pula, kamu tidak memberitahuku tentang tempat yang bagus ini. Apakah kamu masih menganggapku sebagai temanmu? ibuku tahu tentang penjagaan ketatku. Kalau kamu tahu, kamu akan memberitahuku keesokan harinya. Apakah aku orang seperti itu? Yah, kamu masih. Where, apakah kamu butuh gambarnya? Oh, Tidak, meskipun aku belum membangun Lego. Tapi aku sudah menonton Star Wars beberapa kali. Aku ingat penampilan pesawat di dalamnya. Aku pikir aku bisa. Biar aku coba. Oak, Kamu bisa membangun dan ngambil. Aku akan menyemangatimu. Bagaimana kalau jadi teman ngobrol? Baronnya kamu? Hei, apa sikapmu? Aku menghabiskan waktu belajar dan mengulangku. Untuk menyelamatkan basis Anda. Ini sikap Anda. Aku tidak akan datang ke sini lagi. Jangan telepon aku kalau ada apa-apa. Apakah ulasan Anda akan berguna? Apakah Anda melakukannya dengan baik? Xiaowengzi. Apakah kamu lupa? Seperti apa wajahmu saat menangis tadi? Oh, aku salah. Berhenti bicara. Oh. Hei, Ingzi. Lihat, barang kecil seperti ini, harganya 8.499. Ini akan menghabiskan lebih dari 100.000 yuan. Uang bukan masalah. Basis luar angkasa ini sangat berharga bagiku. Ini adalah jiwa dan ragaku, kamu mengerti? Apakah kamu punya waktu untuk kembali bermain? Sepertinya tidak mungkin sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, aku pikir hari ini kita harus menyelesaikan perakitannya. Hari ini, akan gelap saat kamu selesai. Kamu terus saja. Ale. Aku akan mengambil dua lainnya. Aku akan mengambilnya untukmu. Hati-hati, Jah. Hei, kemana yang pergi hari Sabtu ini? Bukankah kamu bilang kuliah akan selesai pagi ini? bukankah ujian tengah semester segera datang? Yang bilang dia akan belajar di perpustakaan hari-hari ini. Itu bagus. Anak itu tahu bagaimana bekerja keras. Semoga dia bisa masuk universitas yang bagus. Ibu dan ayah, aku sudah kembali. Yang sudah kembali. Sudah makan? Sudah. Kalau begitu kamu cuci tangan. Ayo makan buah. Tidak perlu cuci tangan. Pakai tusuk gigi, yang makan buahnya. Jah, bagaimana belajarmu di perpustakaan hari ini? Aku tidak pergi ke perpustakaan. Aku tidak pergi ke perpustakaan. Kamu pergi kemana? Bu, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Kemarin, aku main basket di kelas olahraga. Aku merusak HP temanku. Katanya ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Aku tidak ingin merepotkanmu. Tapi aku sudah bolak-balik hari ini. Tidak ada yang bisa memulihkan data di dalamnya. Aku hanya ingin melihat. Kalau kamu bisa membantuku mencari seseorang untuk mengembalikan datanya.
Beritahu aku tentang pemulihan data. Aku punya teman sekelas dulu, yang kebetulan punya perusahaan teknologi. Aku akan tanya dia pas kerja hari Senin. Hei, berikan HP-mu. Untuk pemulihan data, kamu harus memberikan HP yang rusak itu. Sudah aku ambil. Ada di dalam tas. Ini hal sepele. Cuma ini. Jangan khawatir, aku akan tunjukkan ke dia hari Senin. Aku janji akan pulihkan datanya dulu. Lalu ganti dengan yang baru. Kamu harus bayar HP-nya dulu. Nanti aku kasih uangnya. Nggak usah. Bu, aku pakai uang jajan sendiri aja. Ini salahku sendiri. Sudah cukup merepotkanmu. Kamu masih aja sungkan sama kami. Membantumu itu sudah seharusnya. Oke, terima kasih, Ayah. Kalau gitu aku balik ngerjain PR. Kalian bisa nonton TV. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Oh, anak ini memang pintar. Dia tahu cara berkomunikasi dengan kami. Kenapa dimatikan? Jangan nonton. Jangan ganggu dia belajar. Jarang nggak lembur di akhir pekan. Nggak tahu mau ngapain malam ini. Ayo kita jalan-jalan. Biarkan Yang mengerjakan PR di rumah. Jangan ditonton. Dingin sekali, aku tidak mau pergi. Kamu harus berolahraga. Lihat perutmu. Kalau tidak berolahraga, perutmu akan semakin besar. Apa yang salah dengan perutku? Aku jarang makan di luar sejak mulai bekerja. Dan jarang minum alkohol berat di luar. Aku aktif merespons ajakan untuk makan di rumah. Aku sangat sehat. Kamu memang makan di rumah. Tapi apakah kamu tidak memikirkan berapa banyak yang kamu makan setiap kali? Kalau aku tidak menghentikanmu hari ini, kamu pasti sudah makan 3 mangkok. Kalau kamu terus makan seperti ini, kamu akan terkena 3 tinggi cepat atau lambat. Aku benar-benar tidak mau pergi. Tidak, aku sudah sangat berhati-hati. Kamu bilang minum sedikit. Takut dapat perut buncit. Aku sudah lama tidak minum. Kadang-kadang aku masih ingin minum. Di usia kita, metabolisme kita semakin lambat. Kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu. Kamu harus lebih banyak berolahraga. Ayo pergi. Jalan-jalan denganku. Kamu temani aku, baiklah. Kamu tidak bisa memaksaku. Aku. Baiklah, Yang, aku akan jalan-jalan dengan ibumu. Baik, kalian pergi. Pakai baju lebih banyak. Anaknya tahu bagaimana peduli pada kita. Pakai lebih banyak. Sudah lama aku tidak jalan-jalan denganmu. Sudah lama kita tidak jalan-jalan bersama. Xiaobai, Pelenkin, Xiaobai. Anjingnya lucu sekali. Luke, Kenapa kita tidak pelihara satu? apa yang kamu pikirkan? Yang sedang ujian masuk perguruan tinggi. Selain itu, kita berdua kerja. Siapa yang akan jalanin anjing? Cuma ngomong gawa. Ya, kamu benar. Kalau tahun depan Yang diterima kuliah, tinggal berdua aja kita di rumah. Ayah, Kita akan kesepian. WK. Mungkin kita memang butuh anjing untuk temani. anak-anak kita tumbuh besar, kita pun jadi tua. Memang sudah fakta objektif. Nanti saat itu, kita harus lebih sering keluar. Dan jalan-jalan. Kayak hari ini. WK, Jampun. Perencanaan lalu lintasnya bermasalah nih. Ada 2 lajur belok kanan, macet banget. Harusnya ada lampu lalu lintas di lajur belok kanan ini. Oak, kamu hari ini nggak kerja? Jalan-jalan aja masih pelajari ini. Tapi aku cuma lihat macetnya. Rasanya nggak enak. Sayang banget waktu berharga terbuang di jalan. Kamu kan nggak nyetir. Gimana tahu jalannya nggak cocok?
Oak. Tenang ayah. Bukannya tadi aja aku makan hotpot? Kok malah ke supermarket? Beli banyak banget. Oh, kamu complain. Dari tadi sepanjang jalan cuma komplain. Nggak apa-apa beli barang sedikit di jalan. Lagi pula, istriku sama mantan istrimu. Anakku jagain anakmu sepanjang sore. Aku mau ajak kamu minum teh sore dan hibur kamu. Kamu mau aku jadi follower kamu. Ini kan kebun sayur. Kapan kamu makan? Kamu kenapa sih? Lauji. Oh, Yuan di sini. Hello. Ini. Ayahnya Challengzi. Kita pernah bertemu. Di planetarium. Ja. Kalian pernah bertemu sebelumnya kan? Ya, izinkan saya memperkenalkan kalian secara resmi. Xiao Weidong, teman baik saya. Seorang investor terkenal. Ini. Putrinya sekelas dengan Yang Yang dan anak saya. Ja. Ini Ibu Yang Yang. Kalian sudah bertemu. Yang ini, saya nggak perlu memperkenalkannya. Ini Direktur Ji. Ayo, ambil. Direktur Ji. Sudah lama mendengar tentang Anda, Tuan Ji. Ja. Tuan Yi. Anda juga tinggal di dekat sini. Tinggal di Shuxiang Yayuan. Kita tetangga. Saya pindah sini untuk anak saya. Anak Anda direktur Ji masuk perguruan tinggi untuk menemaninya. Baru pindah kembali. Yingzi benar-benar hebat. Dia bekerja sebagai pemandu sukarelawan di Museum Tianmen kami. Saya pernah mendengar penjelasan bilingualnya sebelumnya. Sangat bagus. Anak adalah cerminan orang tuanya. Tuan Kiao pasti orang yang sukses. Ya. Saya tidak sukses. Saya ayah yang gagal. Hei Yi. Kami baru saja akan makan hotpot bersama. Kami sudah makan. Kami sudah makan, kalian saja. Kami sudah makan. Mari minum bersama. Mari minum. Tidak. Jangan sungkan. Mari minum. Jarang bisa berkumpul. Kalau begitu, kamu yang pergi. Jangan minum terlalu banyak. Aku akan minum sedikit. Sedikit saja. Hei, kamu tidur lebih awal. Itu Yang. Tidur lebih awal. Oh, duduklah. Eo. Aku sudah memesan kamar. Aku sudah memesan meja. Hei. Hei, Ayo. Oke, Ji. Lauji, ini acara pribadi, jadi jangan gunakan gelar resmi. Panggil saja aku Ji. Iya. Minum dulu. Kenapa kamu hanya minum tanpa makan? Aku sudah makan malam. Selain itu, di usiaku ini, aku harus memperhatikan kesehatan. Aku tidak peduli, aku makan apa saja yang kuinginkan. Tekanan darah dan gula darahku tinggi. Hey, Xiao. Tidak. Panggil saja aku Weidong. Aku punya tekanan darah tinggi. Kamu investasi di apa? Segalanya. Bisnis kecil. Hei, aku ingin bergabung. Hari ini, Lau Qiao dan aku adalah teman lama. Kami bertemu setiap minggu. Kita tidak bisa memanggilnya wali kota. Ji adalah teman masa kecilku. Kami tinggal di halamannya semasa kecil. Kita akan menjadi tetangga mulai sekarang. Dan teman baik. Eo. Mari kita mabuk untuk menghilangkan kekhawatiran hari ini. Ya, minumanku. Aku bahkan tidak bisa mabuk. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu seorang investor. Putrimu adalah murid berprestasi, kan? Apa yang kamu khawatirkan? Ini tentang putriku. Ini tentang anak-anak. Ngomong-ngomong soal anak-anak, aku nggak takut sama luconmu. Aku punya beberapa pengalaman sukses belakangan ini. Yah, aku dan istriku tinggal di kota lain. 6 tahun. Kesempatan bertemu anakku. Bisa dihitung jari. Aku lihat anakmu di foto yang diambil Yingzi. Dia tinggi dan kurus. Dan terlihat tampan. Iya, Jessica Ellis. Yang. Ya, kami pergi saat dia masih SD. Kami akhirnya kembali di tahun ketiga SMA. Dia sudah jadi dewasa. Oh, pas pertama ketemu. Anaknya canggung sama kami. Kami nggak tahu dia suka atau nggak suka apa. Kami sama sekali nggak tahu. Kami beneran nggak ngerti. Dan kami nggak bisa komunikasi sama dia. Kalau keluargamu ada sebuah kayak gini, aku nggak tahu. Gimana sekarang? Lebih baik? Pasti nggak sebagus punyamu. Tapi belakangan ini jauh lebih baik. Ibunya dan aku udah berusaha keras. Weidong, pengalamanku adalah untuk ngerti anak. Kamu harus tahu hobi dan kesukaan mereka. Pelajari lebih banyak tentang hal-hal baru mereka. Lebih banyak komunikasi, dan hanya dengan bahasa yang sama kita bisa ngobrol. Usahakan hindari ngomongin nilai dan ujian masuk kuliah. Usahakan hindari ngomongin itu. Tapi gimana kalau anaknya? Hobi dan kesukaannya, nggak ada hubungannya sama belajar. Aku tahu. Contohnya, anakku, yang dia suka, nggak ada yang berhubungan sama ujian masuk kuliah. Dia suka apa? Main game, kayak main basket, nonton film, dan nonton anime. PUBG. Ayam itu buat dimakan. Di kelas 3 SMA, tugas belajarnya berat. Dan kesehatannya penting. Bukan ayam itu. Ayam ini bukan ayam itu. Ayam ini adalah sebuah permainan. Ini permainan yang dimainkan di ponsel. Kamu tahu itu. Butuh 2 jam. Butuh banyak waktu. Kamu tidak main? Kamu tidak main PUBG juga? Kamu bilang anak itu. Aku hanya ingin iseng. Untuk mengobrol dengan mereka tahu. Untuk melihat kapan dia online. Berapa lama kamu main setiap hari? Ini seperti semacam pengawasan. Aku juga. Ya, aku sering ke mereka. Untuk mengobrol di grup mobil. Dan pura-pura menjadi orang lain untuk mengobrol dengan mereka. Aku bahkan punya nama layar. Victor. Kemenangan.
Oh, apakah itu terjemahan harfiah? Hahaha, apakah kita tidak lelah? Mengapa anak-anak sekarang membuat orang tua begitu khawatir? Kita dulu adalah anak laki-laki sendiri. Tetapi kita tidak seperti itu. Sekarang, anak-anak. Aku pikir putri kita Yingzi lebih baik. Xiao Dong, kamu hanya berbicara tanpa peduli. Bisakah putrimu dibandingkan dengan putra kita? Apakah ini situasi yang sama? Seorang putri seperti jaket kecil yang empuk. Seorang putra seperti jas hujan. Apa itu jas hujan? Hanya jas hujan. Kamu tahu, seorang putri seperti jaket kecil yang empuk. Dipakai dekat dengan tubuh. Hangat dan nyaman. Apa? Putra berbeda. Seorang putra seperti jas hujan. Berapa kali hujan dalam setahun? Berapa kali kamu bisa memakainya? Jadi di masa depan, putramu hanya akan muncul di saat-saat kritis. Misalnya, seperti ketika kita merayakan ulang tahun ke-70. Selama hari raya. Dan pada hari pemakaman kita, dia akan berdiri di barisan depan di pemakaman. Menangis dan berjabat tangan dengan semua orang. Terima kasih sudah datang melihat ayahku. Itu saja yang bisa kamu katakan. Kamu yang bilang itu. Hotpot ini membuatku merasa sangat dingin. Kenapa kamu kedinginan? Kamu ini anak perempuan, kami ini anak laki-laki. Seharusnya kami yang merasa dingin. Nah, bagaimana pendapatmu tentang dirimu sendiri? Kamu mengendap di sana. Berharap bisa memahami pikiran dalam hati anakmu. Dan minatnya. Tapi bosmu mungkin tidak percaya. Dan curiga kamu cuma mau main-main. Atau kamu tidak cukup bermain waktu kecil. Dan sekarang kamu merasa kehilangan. Kamu ingin menebusnya. Ya, kamu mengendap di sana. Istriku tidak. Jia mendukungku. Itu benar. Saat aku pergi, dia bahkan menyarankanku untuk minum lebih banyak. Hey, Istrimu tidak minum bersamamu? Dia tidak peduli aku minum atau tidak. Dia tidak peduli dengan siapa aku tidur. Kamu bisa tanya Lao Fang. Benar. Dia benar-benar tidak peduli. Aku harus mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, Lau Qiao sudah di luar sana. Dia berhubungan dengan berbagai wanita. Istrinya biasanya tidak peduli. Kenapa kamu seperti ini? Tapi dia bilang begitu. Jangan marah. Tepatnya. Gelarnya sebagai kekasihnya harus diubah sekarang. Gelar yang tepat adalah mantan istri. Dia terkejut. Hai, Lau Qiu. Aku menemukan bahwa kamu masih punya perasaan untuk Guru Song. Ketika kamu menyebut istrimu, hal pertama yang kamu pikirkan adalah Guru Song. Itu hanya kebiasaan. Seperti di penjara dalam waktu lama. Kamu harus melapor ke petugas saat mau ke Thailand. Boleh aku pipis? Alasannya sama aja. Alasannya sama. Wait on. Ya, kami cerai. Cerai? Iya. Aku agak iri. Enggak. Kalau kamu, nggak semua orang bisa dapat hal bagus kayak gini. Cuma bercanda. Punya istri ada untungnya. Dan jomblo juga ada enaknya. Aku bilang, di tahap ini, anak lagi kelas 3 SMA. Nggak ada istri. Kekasih, sayang. Nama-nama itu udah hilang semua. Cuma tinggal satu nama. Ayah dan ibu anak. Budak anak? Iya. Budak anak, ayo. Ayo kita minum. Wenji? Pernah mukul Fan Fan? Iya, aku marahin dan teriak. 3 pukulan terkenalku. Aku dan Fang Yuan bahkan mukul bareng. Bercanda ya? Sebenarnya cuma nakut-nakutin. Nggak beneran. Itu waktu kita masih kecil. Tapi sekarang udah nggak mempan. Kalau dipukul, dia malah lebih galak. Kamu nggak bisa lawan. Sekarang cuma bisa ngasih pengertian. Dan ngasih contoh yang baik. Aku cuma bercanda. Kamu mukul Yingzi. Sebenarnya enggak. Aku cuma kesel hari ini. Terus aku mukul dia. Anak perempuan beda sama laki-laki. Anak laki-laki bisa dipukul sembarangan. Mereka nggak dendam, tapi anak perempuan punya harga diri yang kuat. Iya. Aku beneran impulsif hari ini. Aku kesel banget. Sekarang aku menyesal. Hei, kamu bilang. Aku selalu menyuruh Yingzi belajar keras. Dan masuk universitas bagus. Dan sukses. Bukankah itu sudah gagal? Ini bukan kegagalan. Bagaimana bisa kamu menyebut itu kegagalan? Kalau kamu menyebut itu kegagalan, betapa salahnya pemahamanmu tentang kegagalan. Lihat, aku sudah di industri akuntansi selama 20 tahun. Dan akhirnya jatuh ke posisi. Aku cuma asisten di departemen keuangan. Itu yang aku sebut kegagalan. Bukankah kamu difitnah? Itu karena ketidakmampuanmu. Orang bodoh bilang mereka tidak akan bingung di usia 40. Lihat aku di usia 40. Oh, berbagai keraguan. Kamu lihat, dulu aku bilang. Kelebihanku yang terbesar adalah aku tidak pernah iri pada orang lain. Tapi sekarang, hari ini, aku benar-benar iri padamu.
Kamu iri padaku? Itu bukan iri. Itu cuma panci yang baunya enak. Ayo, Nona, duduk tegak. Pijat pahamu. Lihat betapa bahagia dan harmonis hidupmu. Meskipun kamu dan Fang Yuan selalu bertengkar kecil, tapi itu tidak mempengaruhi cinta kalian satu sama lain. Lihat aku dan Qiao Weidong. Aku pikir, mungkin karena kepribadian kami. Aku menemukan bahwa pernikahan yang lebih bahagia. Semuanya karena dua orang saling menyukai kepribadian masing-masing. Sanggu, tidak yang meniranya, semuanya bisa berubah. Tapi kepribadian adalah yang paling sulit diubah. Kamu bisa mengubah penampilanmu. Dan sifat bisa diubah. Penghasilan dan status sosialmu bisa berubah. Dan status sosial juga bisa berubah. Tapi kepribadian adalah yang paling sulit diubah. Sebenarnya aku tahu aku punya banyak masalah. Fang Yuan juga melihat banyak kesalahanku. Aku terkadang melihat kesalahannya. Tapi Fang Yuan, hanya satu, menurutku dia punya kepribadian yang baik. Ketika aku marah, dia hanya mengabaikanku. Dia hanya mengabaikan apa yang kukatakan dan selesai. Dan masalahnya selesai. Fang Yuan benar-benar punya kepribadian yang baik. Fan persis seperti dia. Fan cukup mirip dengannya. Kamu selalu bilang Fan tidak pandai dalam pelajaran dan tidak akan punya masa depan. Ketika kita masih sekolah, mereka yang tidak berprestasi di sekolah, apakah semuanya gagal setelah lulus? Ya, belum tentu. Fan punya kepribadian yang baik. Tentu saja, dia sedikit nakal. Tapi di usia 18 tahun, dia masih mau berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Anaknya sangat dekat dengan ibunya. Betapa sulitnya itu. Dia lebih dekat dengan ayahnya. Mereka punya banyak trik. Ketika mereka bersama, mereka sama. Jangan tidak tahu berterima kasih. Anak ini, tapi kamu bilang perempuan adalah jaket kecil ibunya. Lihat siapa yang memakai jaket kecil putri kita. Padmu, siapa yang memakainya? Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu punya sisi buruk. Kamu selalu memegang kekurangan orang. Kamu sendiri sedih. Dan anaknya bahkan lebih sedih. Siapa yang bisa dia ceritakan? Dia hanya bisa memberitahuku. Siapa yang bisa dia ceritakan? Dia harus memberitahu Qiao Weidong lagi. Kenapa kamu melakukan itu? Lagi pula, dia masih anak-anak. Tidak peduli seberapa dewasa atau besar dia. Dia hanya 18 tahun. Oh, Ja, bukankah dia bilang akan membuatkan sarapan untukmu beberapa hari lalu? Susah banget. Aku kadang berpikir bahwa kalau aku terlalu keras padanya. Tapi anak perempuan ini Berbeda dengan anak laki-laki, artinya aku punya lebih banyak hal yang harus dikhawatirkan. Aku setuju dengan ini. Ditambah, aku sudah bercerai dengan Qiao Weidong sebelumnya. Aku hanya berpikir pengalaman gagalku harus kujadikan pelajaran. Kesalahan yang kulakukan tidak boleh dia ulangi lagi. Dulu aku juga berpikir seperti kamu. Sebenarnya sekarang pun aku masih berpikir begitu. Tapi suatu kali, Fang Yuan benar. Dia bilang hidup anak-anak adalah milik mereka sendiri. Adalah milik mereka, dan kita tidak bisa menggantikannya. Mereka akan melewati semua jalan berliku yang seharusnya. Dan mereka harus menabrak setiap tembok yang mereka temui. Jadi, kita juga pernah tersandung dalam hidup. Tidak ada yang bisa menggantikan kita, kan? Benar, dan kemudian kamu. Perawatannya selesai. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oh, Kak. Terima kasih. apa sih yang besar? Bukannya kamu yang bayar? Aku tidak bawa uang. Aku tidak punya kartu. Aku serius. Aku sangat menghargaimu. Tidak mudah hidup sampai usia ini. Berapa banyak hal yang melelahkan, dalam dan luar. Siapa yang mau mendengar orang lain mengomel sepanjang hari? Dan itu bukan hal yang baik. Senang punya kamu sebagai teman. Aku merasa sangat hangat saat kamu di sampingku. Ya ampun, bulu kuduku merinding. Lihat, lihat, lihat. Hei, lihat, lihat, lihat. Pelayan, tambah 1 jam lagi. Dan beri aku pijat baru. Ah, Oh, serius? Kalau kamu ada masalah dan ingin bicara dengan seseorang, kamu harus telepon aku, oke? hei, aku, Tong Wenjie, burung gereja di Danau Dongting. Aku sudah melewati berbagai badai. Aku bisa urus ini sendiri. Jangan khawatir. Kapan kamu akan berubah dari burung gereja menjadi Phoenix? Oh, Phoenix. Yang paling menyebalkan sekarang adalah Fang Yifan. Ujian tengah semester sudah dekat. Oh. Ujian tengah semester lagi.
Di masa depan, setiap beberapa hari, kami, sebagai teman, asyik untuk berkumpul dan minum dengan pria lain. Ya, aku pikir hari ini, kami semua sudah keliling di luar Beijing selama bertahun-tahun. Kami tidak punya kenalan. Kami tidak menyangka akan menjadi tetangga. Seperti kita bertemu di mana-mana dalam hidup. Kalau ada waktu, kita bisa berkumpul lebih lama. Aku akan atur Fang Yuan. Aku punya banyak waktu. Aku juga punya waktu. Aku punya waktu sekarang. Benar? Kamu tidak sibuk kerja? Tidak sibuk. Belakangan, aku ada masalah dengan pekerjaanku. Aku tidak perlu kerja. Tapi di usia kita menghadapi masalah apapun. Tidak peduli apa masalahnya. Itu bukan masalah. Aku baru tahu, ada lapangan basket di belakang komplek kita. Dan ada lampunya. Apa? Kita bisa main beberapa kali. Aku tidak masalah. Kamu bisa main? Dulu aku main center. Aku tidak masalah. Ji, kamu bisa main? Dulu aku main bagus waktu muda. Tapi sudah lama tidak main. Ayo kita main. Cuma beberapa tembakan. Ayo. Ayo. Wah, hampir. Dulu aku main center. Oke, istirahat dulu. Aku tidak bisa. Ayo lakukan. Ups. Bagaimana? Hey, bukannya kamu lampu? Kamu kena stroke? Kamu diam saja dulu. Kamu makan snackku? Cuma sepatuku hari ini tidak bagus. Oh begitu. Kurasa kakimu yang tidak berfungsi. Saya cukup jelek. Aku perlu ganti sepatu basket. Aku ganti. Aku cepat, percayalah. Hei, Yi. Ji, Permainan nampak. Istirahat dulu. Pinggangku terkilir karena terlalu banyak gerak. Sekarang aku bahkan tidak bisa melihat cahaya biru. Terima kasih. Aku tidak bisa menyangkal kalau aku sudah tua. Ayo. Lao Jin, datang sini dulu istirahat. Istirahat dulu. Pakai jamanmu. Kasih jamnya. Kapan terakhir kali main bola? Waktu kuliah. Biar aku pikir dulu. Setelah lulus kuliah, aku tidak pernah main bola di kantor. Sangat melelahkan. Waktu kamu main bola tadi, aku memikirkan sesuatu. Waktu aku beli rumah ini, SMP Chunfeng bukan sekolah unggulan. Tapi sekarang sekolahnya populer. Semua anak di kompleks ini mau ikut ujian. Shu Xiangyuan itu kompleks terkenal. Waktu pertama datang ke Beijing, kami dengar tentang kompleks ujian masuk perguruan tinggi ini. Oh, Wah, waktu berlalu begitu cepat. Anak-anak sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dan kami perguruan tinggi. Kapan itu? Aku tahun 1992. Lau Qiao, tahun 1999. Kamu 2 tahun lebih muda dari Song Lausi. 2 tahun lebih muda. Tidak apa, cinta antara perempuan dan laki-laki. Dulu kalian berpacaran seperti ini. Cinta kakak adik. Kami sudah bercerai. Ji, apakah kamu sekelas dengan Fang Yuan? Kami satu angkatan di SMP. Aku mengulang setahun untuk ujian masuk perguruan tinggi. Jadi aku tinggal setahun. Mengulang kelas. Bukan disebut mengulang kelas. Mengulang tahun. Ya, dulu disebut mengulang kelas. Sekarang namanya bagus, disebut mengulang tahun terakhir. Ya, Kelas 4 SMA. orang-orang tua kecil ini sangat baik. Ya, muda itu benar-benar baik. Utamanya karena sepatuku tidak bagus hari ini. Kalau tidak, aku pasti sudah berlayar kemana-mana. Kamu masih bicara tentang sepatumu. Aku pulang. Oh. Aku pulang. Hey. Di mana Yang? Kamu tidak lihat jam berapa sekarang? Yang sudah tidur. Besok ada ujian tengah semester. Oh, ayah. Kamu harus tidur lebih awal. Kamu berkeringat di mana-mana. Kamu minum di mana? Pasti kamu minum banyak. Hari ini aku tidak minum terlalu banyak. Ketika kami pergi, bukankah kamu memintaku untuk memperhatikan perutku? Kami hampir pulang setelah minum. Kami melewati area peralatan kebugaran. Ada lapangan basket. Mereka bersikeras bermain basket. Hanya ada 3 dari kami. Qiao Weidong tidak bermain. Fang Yuan dan aku sama-sama punya perut besar. Apalagi bermain basket. Kami sudah habis napas hanya dengan berjalan. Biasanya, sulit bagimu untuk berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba melakukan olahraga berat seperti ini.
Tidak baik untuk kesehatan kami. Ya. Aku benar-benar tidak bisa. Lihat keringat di tubuhku. Dan belum berhenti juga. Oh, kurasa. Aku mungkin punya 3 tinggi. Aku perlu lebih memperhatikan kesehatan. Jangan tunggu sampai terlambat untuk merawat diri, kan? Bagus kamu bisa menyadari ini. Di usia kami rentan terhadap berbagai penyakit. Kalau bukan kamu yang merawat diri, siapa lagi? Hei, sudah periksa kesehatan tahun ini? Pergi mandi. Oh. Aku akan menyempatkan waktu minggu depan. Kamu sibuk sampai tidak punya setengah hari. Kalau tidak punya waktu, kamu bisa cek darah saja untuk hitung darah. Cepat mandi, kamu sudah keringatannya. Jangan sampai masuk angin nanti. Ya, Diam saat mengeringkan rambut. Jangan ganggu Yang. ya, kamu juga harus tidur lebih awal. Ibu, Ibu. Sudah berapa lama sakitnya? Lebih dari sebulan. Sakit? Jah? Di sini. Sakit di sini. Sakit di sini? Ya, sedikit. Dokter, apa masalahku? Kalenjar Gata Benning? Sulit untuk memastikan. Aku tadi merasakan benjolan, tapi ada banyak kemungkinan. Apa saja kemungkinan yang Anda sebutkan? Apakah itu ganas? Mungkin saja, tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya. Sekarang saya hanya bisa menduga ada masalah dengan payudara Anda. Anda berusia 45 tahun, kan? Jah? Saya akan memberikan formulir. Hari ini hari Minggu. Anda datang besok untuk pemeriksaan. Jah, hasilnya akan keluar dalam 2 hari. Saya akan mengirim pesan saat hasilnya keluar. Terima kasih, dokter. Silakan datang ke ruang 1 pada tanggal 23, Wang Chong. Apakah laporan kayu istri Anda sudah keluar? Sudah. Langsung level 6. Kita perlu segera membuat rencana operasi. Kita membicarakannya tadi malam. Saya kira kita perlu mastektomi total. Silakan datang ke ruang 1 pada tanggal 24, Suyangmi. Jika tidak menyebar, itu adalah berkah. Ya. Pasien di sebelahnya tidak terkontrol dengan baik. Dan kemoterapi sudah terlambat. Saya bertugas kemarin. Saya menemukan bahwa dia sedang mengatur pemakamannya. Dia memberitahu sertifikat properti dan kata sandi. Ada banyak orang di sekitarnya. Pasien sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Menceritakan. Bukan begitu? Anda bilang insiden kanker payudara sekarang sangat tinggi. Seorang pejabat korup yang baru berusia 20-an juga memilikinya. Oh, gadis muda ini sangat menyedihkan.
Silakan pergi ke ruang konsultasi keempat, pasien nomor 25.